saudara-saudari yang terkasih, selamat datang dan selamat berjumpa dalam perayaan Ekaristi Kudus hari ini, yang merupakan rangkaian Trihari Suci, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Malam Paskah. Dua peristiwa iman yang akan kita hayati bersama adalah saat di mana Yesus menetapkan Ekaristi dan juga saat di mana Yesus membasuh kaki para muridnya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Biarlah syukur ini. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ini diserahkan, mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan roti itu serta berkata, Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes.
Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa, sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan, "Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini merupakan hari lahirnya sakramen Ekaristi, sekaligus serentak dengan itu lahirnya sakramen imamat. Maka kapanpun ditahbiskan, semua imam pada malam hari ini merayakan imamat, lahirnya sakramen imamat. Imamat dan Ekaristi itu merupakan pembaharuan dari perjamuan Paskah Yahudi, yang ketika itu Paskah masa itu untuk mengenangkan saat mereka keluar dari tanah perbudakan dengan memotong domba, lalu kemudian darahnya dioleskan di pintu, tanda bahwa di sini tidak kena tulah. Begitu kita kenangkan pada masa itu, dan Yesus memperbarui bahwa dalam perjamuan malam terakhir Yesus sudah menyatakan bahwa yang menjadi domba adalah Yesus sendiri, dan darah yang menebus dosa umat manusia adalah darah sang anak domba itu, Yesus Kristus sang anak domba itu. Kita dalam masa Paskah ini telah menerima surat Gembala Paskah. Mudah-mudahan nanti bisa di-share beberapa alinea. Romo segera akan share nanti ke grup, lalu mari diteruskan ke juga pengurus-pengurus lingkungan. Romo pendahulu kita, marilah kita mengusahakan transfer iman. Kita bisa transfer duit, kita diminta untuk transfer iman dari kita kepada yang kita kehendaki. Transfer iman dan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan peradaban kepada generasi muda dalam keluarga kita. Untuk itu, para orang tua mempunyai tanggung jawab mulia sebagai katekis pertama dalam hidup anak-anak. Jadikanlah anak-anak Anda, pesan Bapak Uskup, bangga mempunyai Anda sebagai orang tua mereka. Dapat bangga
dadi anake Mbah Yadi saka pasang surut. Jadikan putra-putri bangga pada para orang tuanya, Anda sebagai orang tuanya, sebagai pengajar dan panutan dalam menghidupi iman, sebagai teladan dalam bertingkah laku jujur dan benar, sebagai contoh nyata dalam mengamalkan kasih dan toleransi dan dalam hidup sehat dan bermartabat. Sungguh keluarga adalah sekolah kemanusiaan, tempat menyemai benih-benih iman. Itu yang kita doakan dalam doa keluarga, juga kita nyanyikan. Menyemai benih-benih iman, nilai-nilai sosial dan peradaban. Setiap orang akan merasa bahagia dan bersyukur karena merasa beruntung jika menjadi bagian dari keluarga yang bisa mengasihi tanpa pamrih. Ini teladan para orang tua. Mengampuni tanpa merasa terhina, berbagi tanpa merasa rugi, dan mau berkorban dengan sukarela tanpa mengharapkan balas jasa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita kutip tadi, mengasihi, melayani tanpa pamrih. Itu yang kita angkat dalam misa Kamis Putih. Dan melayani tanpa pamrih itu dinyatakan oleh Tuhan saat perjamuan malam terakhir. Ini saat Ekaristi dan Imamat lahir. Itu semua kasih tanpa pamrih itu dinyatakan antara lain sangat mendalam, dinyatakan dengan membasuh kaki para muridnya. Bersama kita hadirkan kembali suasana ketika itu saat Yesus membasuh kaki para rasul, para muridnya. Kita bersiap untuk itu. Mari dipersiapkan kursi dan para rasul juga bersiap. Mari. Bagi Bapak Paus, para uskup dan para imam, ya Bapa, curahkanlah roh cinta kasih-Mu kepada para gembala kami tersebut, agar mereka dapat menunaikan tugas pelayanan dengan penuh cinta kasih. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya dan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kepada Tuhan sudah kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba.
Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi sabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Akan dunia ciptaanmu ini yang Engkau tentukan sebagai tempat kediaman bagi semua.